Di Kejadian 15 ayat 1. Hari itu Tuhan datang kepada Abraham. Dan hari itu juga Tuhan pertama kalinya ngomong. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Bukan Abraham saudara, masih Abram. Kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kata jangan takut diucapkan di Alkitab adalah di ayat ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Belum diubah. Tapi setelah itu dia diubah menjadi Abraham, bapak orang beriman. Amin saudara. Dan kita semua adalah keturunan Abraham. Amin. Dan kita adalah orang yang sah mewarisi janji Abraham itu. Dan firman Tuhan berkata kepada Abraham pertama kali dalam suatu penglihatan, janganlah takut, akulah Tuhanlah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Amin. Dan apapun yang kita kerjakan, ketika kita pegang firman Tuhan dan kita tidak takut, percayalah Tuhan yang menjadi perisai kita. Tuhan yang menjadi di depan kita, menghalau segalanya. Amin saudara. Kita buka lagi di Matius 25 ayat 24 sampai 25. Matius 25 ayat 24 ayat 25 tentang talenta saudara. Saya langsung loncat ke ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku, garis bawah ya saudara, maksudnya garis bawah itu dilihat. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah itu. Ini terimalah kembali kepunyaan Tuhan. Hari itu hamba yang menerima 1 talenta itu, dia berkata, aku takut. Betul saudara? Sedangkan firman Tuhan kepada Abraham, janganlah takut. Takut itu yang pertama, melumpuhkan hidupmu. Takut itu melumpuhkan hidupmu. Takut itu melumpuhkan potensimu. Takut itu melumpuhkan aktivitasmu. Betul saudara? Saya harap setiap kita hari-hari ini sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Mungkin dulu ketika saya menjadi koor anak muda di PDKM, namanya masih Persekutuan Doa Kaum Muda. Kamu takut apa? Takut masa depan kok. Takut gak dapat jodoh. Takut gak dapat kerjaan. Takut gak bisa kuliah. Takut gak bisa makan. Betul saudara? Itu ketakutan-ketakutan yang kuno. Tapi takut kekinian sekarang apa? Takut positif. Betul gak saudara? Takut positif. Dulu orang kalau berpikir yang positif. Tapi hari ini kata positif menjadi momok buat setiap orang. Takut positif COVID. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut. Amin. Akulah Tuhanlah perisaimu. Amin. Takut itu melumpuhkan. Takut itu membuat kita, potensi kita dipendam di dalam tanah. Seperti hamba ini. Dia ngomong, aku takut. Dan dia pergi. Hari ini saudara, jangan takut. Tapi memang gak segampang omongan.
Tapi ada satu kisah yang mungkin sering kali saya ngomong, sering kali saya cerita. Karena saya suka tentang Daud. Hari itu Daud mengantarkan makanan ke medan peperangan untuk ketiga kakaknya. Dan hari itu juga di lembah itu dia mendengar seseorang yang berteriak-teriak mengolok-olok orang Israel. Dan hari itu orang Israel, tentara Tuhan, semua takut. Bahkan yang namanya Saul, orang yang tingginya di atas rata-rata bangsa Israel. Raja yang dipilih, raja yang diurapi, raja yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Karena Alkitab berkata, dia menjadi manusia lain. Betul saudara? Dan hari itu, karena takut dengan Goliat, dilumpuhkan. Tidak bisa bergerak. Hanya diam di kemah. Tidak berbuat apa-apa. Hanya mendengar ejekan. Hanya mendengar yang namanya hinaan dari yang namanya Goliat. Hari itu Saul dan bala tentara surga, tentara Israel takut dengan yang namanya Goliat. Padahal kalau kita lihat jejak rekam Saul, Alkitab menuliskan dia menghancurkan Filistin, dia menghancurkan Amalek, dia menghancurkan segala sesuatu yang disuruh Tuhan. Dan dia menang karena Tuhan. Tapi hari itu karena satu orang yang namanya Goliat. Dan kalau kita lihat kisah berikutnya, Daud dengan begitu mudahnya mengalahkan yang namanya Goliat. Sekali lagi saudara, takut itu melumpuhkan. Takut itu membuat kita nggak keluar potensi dalam hidup kita. Amin saudara. Hari ini jangan biarkan ketakutan mengalahkan imanmu. Janganlah ketakutan mengalahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah takut, akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Amin saudara. Yang berikutnya di Roma 8 ayat 14 sampai 5, 14 dan 15. Roma 8 ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Mari ngomong kanan kirinya. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan tabir bait suci sudah disobek, kita boleh datang tanpa perantaraan siapapun. Karena imam besar itu sudah digantikan dengan Yesus. Dan kita hanya butuh berdoa dengan Yesus untuk sampai kepada Bapa. Amin. Dan tidak ada lagi tirai dan tidak ada lagi batas. Amin saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kita boleh menghadap Dia in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus kita dikuduskan. Di dalam nama Yesus kita dibenarkan. Dan tidak ada lagi takut. Zaman dahulu imam besar datang ke bait Allah. Bukan karena untuk dirinya. Tapi untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Dan saudara tahu Alkitab berkata, ketika imam besar itu datang ke bait Allah dengan rasa takut loh. Karena apa? Bisa-bisa gak pulang lagi itu. Kalau dia di dalam dan dia didapati salah, dia ditarik keluar dengan cara apa? Ditarik. Makanya
imam besar zaman dahulu ada kelentengannya. Kelenteng, kelenteng, kelenteng. Kalau itu udah gak berbunyi, artinya apa? Mati. Dan imam besar di dalam perjanjian lama, dia membawa dosa umatnya. Dan kalau dia didapati salah, mati di dalam, ditarik. Tapi hari ini, terpujilah nama Tuhan. Yesus sudah mati buat hidup kita. Di kayu salib. Dan dia menjadi imam besar kita. Bukan karena kebenaran kita. Bukan karena kekudusan kita. Tapi karena Yesus yang sudah mati dan bangkit buat hidup kita. Kita tidak takut lagi menghampiri tahta Bapa. Amin saudara. Hari ini kita adalah anak-anak Allah. Dan tidak ada lagi ketakutan yang memperbudak kita. Amin saudara. Tidak ada lagi ketakutan yang memperbudak kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Yesus pernah takut gak? Pernah saudara. Waktu di Taman Getsemani, dia takut. Dan firman Tuhan berkata apa? Peluhnya menetes. Alkitab bahasa Indonesia berkata seperti darah. Tapi sebenarnya enggak seperti darah. Memang darah. Dan darah itu sudah dicurahkan di Taman Getsemani. Artinya apa? Di taman yang sama, Adam membuat Taman Eden menjadi tanah yang terkutuk. Dan di Taman Getsemani, Tuhan juga mencurahkan darahnya. Artinya apa? Tanah yang sama, di taman yang sama. Karena hanya ada 2 taman di Alkitab saudara. Taman Eden dan Taman Getsemani yang ditulis. Di Taman Eden, Bapak disuruh, Tuhan ngomong, tanah terkutuk. Tapi di Taman Getsemani, darah Yesus sudah tercurah. Peluhnya tercurah. Darah itu artinya apa? Tanah menjadi berkat. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita terima penebusannya. Dan kita mengakui darah Yesus. Yang kita setiap minum setiap bulan, bahkan setiap hari. Saya percaya dan yakin. Tanah yang kita injak menjadi tanah berkat. Karena darah Yesus sudah tercurah. Amin. Hari ini takut tidak bisa memperbudak kita lagi. Amin saudara. Dan kalau saudara mau selidikin, ungkapan jangan takut, itu ternyata di Alkitab ada 365 kali disebutkan. Janganlah takut. Dan Yesus paling sering ngomong, jangan takut, ini aku. Jangan takut, ini aku. 365 kali disebutkan. Artinya hidup kita dalam setahun, dalam 365 hari, 24 jam, kita dilindungi. Dan kita tahu ada Tuhan yang menjadi perisai hidup kita. Amin saudara. Hari ini, apakah frekuensimu? Kalau frekuensimu adalah ketakutan, engkau sudah ada di dalam frekuensi iblis. Tapi ketika engkau di dalam frekuensi Tuhan, itu adalah frekuensi beriman. Amin. Apakah ketakutan? Apakah engkau beriman? Enggak gampang, tapi percayalah. Janganlah takut. Akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jelas ya bahwa betapa sebenarnya ketakutan itu selalu mengintip dan apa yang terjadi roh intimidasi. Ya.
jangan-jangan selalu itu seperti itu ya. Sehingga kita itu mau bertindak sesuatu ragu-ragu. Satu perkara biar firman yang hari ini dikatakan Tuhan itu perisai kita. Amin. Kalian tahu kalau namanya perisai itu kayak pelindung tuh yang sudah ada di depan kita. Ya. Jadi kalau ada pelindung, apapun juga itu mental lagi. Ya. Hal yang kedua, pada saat kita ada di Mahanaim, saya tuh dapat penglihatan pada saat itu waktu kita doa acara Mahanaim, saya melihat ada bola besar, bola balon tuh, ya yang besar. Seperti kan pernah kalau zaman sebelum ada COVID itu kan ada bola yang dipompa, terus ada anak yang ada di dalam, dipompanya pakai gas oksigen sehingga anak di situ itu bisa bernafas, terus digelindingkan ke air gitu, ke kolam besar. Nah, mereka itu di situ tapi tidak basah ya. Mereka bisa lari-lari di situ, mereka bisa duduk, mereka bisa berdiri. Balon itu terus gelinding ya, tapi tidak bisa masuk air. Karena apa? Tidak bocor satu ya. Dan yang kedua, dia tidak keluar dari balon itu. Nah, saya melihat pada saat itu penglihatannya bahwa kita anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Jadi tidak semuanya ya, tetapi Tuhan katakan anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan bahwa perlindungan Mazmur 91 itu akan menjadi milik kita. Itu dimasukkan dalam balon itu. Inilah namanya perlindungan Mazmur 91. Nah, di situ kita yang penting perlindungan itu tidak bocor. Bagaimana balon itu bisa bocor? Kalau kita silet, ya, kita sobek, otomatis gas di dalamnya akan keluar, air di sekitar kita akan masuk. Betul? Kita akan bisa tenggelam. Yang kedua, kalau kita keluar dari balon itu, maka sudah tidak ada perlindungan lagi. Nah, dari sini saya tuh belajar dan saya ingin sampaikan kepada saudara, kemanapun juga saudara pergi, yang penting tanya Tuhan. Ya, Tuhan, bolehlah saya pergi? Apakah sebenarnya Tuhan utus saya untuk ke sana? Jadi selalu bertanya-tanya di hadapan Tuhan. Inilah yang dinamakan kita berjalan di dalam tracknya Tuhan. Selama saudara dan saya berjalan di dalam tracknya Tuhan, bertanya-tanya, itu saudara dimasukkan di dalam balon tersebut. Balon Mazmur 91. Sehingga kemanapun kita pergi, di dalam gelombang apapun, kita tetap aman. Amin. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu perisai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam penghujung minggu ini kami boleh menyembah Engkau tetap, kami boleh deklarasi mempelai, kami boleh deklarasi perlindungan Mazmur 91, kami boleh minta perlindungan-Mu untuk tahun 2021. Kami boleh mendengar akan firman-Mu yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah perisai kami. Engkau tidak pernah memberi roh ketakutan dalam hidup kami, tapi Engkau selalu memberikan roh damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Tanamkan itu Tuhan. Kami sudah mengucapkan dengan perkataan, kami sudah mendengar akan firman Tuhan, kami sudah mengucapkan penyembahan dan pujian, dan biarlah ini menjadi makanan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami kenyang, dikenyangkan, dan kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Engkau.
Kami percaya Engkaulah perisai kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk semua janjimu di dalam firman Tuhan, untuk semua perlindungan yang kau berikan, untuk segala firman yang kau katakan bahwa kami sudah ada di dalam balon yang sudah kau sediakan, dan kami tidak akan kekurangan oksigen karena dipenuhi dengan oksigen yang dari surga. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Dan saat ini kami tetap mau berdoa untuk masalah-masalah yang kau izinkan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terutama kami berdoa saat ini untuk melandanya akan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami minta dengan sangat kepadamu, biarlah varian yang baru ini tidak dapat mengena akan kami sebagai anak-anak-Mu yang berdoa dan minta perlindungan dan memakai perisai yang berasal daripadamu. Kami tahu Tuhan, perisai iman, iman percaya kami, iman tidak ada ketakutan, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa saat ini, biarlah varian yang baru yang melanda Indonesia ini, kami doakan ya Tuhan, tolong Tuhan, lepaskan Indonesia dari semua penyakit ini, dari semua virus ini Tuhan. Kami tahu kalau Engkau mengirimkan puting beliung-Mu atas Indonesia untuk menghancurkan, membabat habis, menghembuskan akan COVID ini, kami percaya maka COVID ini akan lari karena ketakutan dengan hembusan angin puting beliung-Mu Tuhan. Kami percaya ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan ada perkara yang ajaib. Kami doakan buat anak-anak-Mu yang bertugas untuk doling hari ini. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah atmosfer kota ini dikuduskan. Atmosfer kota ini dibersihkan. Dan saat anak-anak-Mu doling Tuhan, maka ada kuasa-Mu yang turun atas mereka sehingga mengakibatkan Indonesia dilepaskan dari segala perkara yang tidak baik. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah perekonomian di negara kami dipulihkan. Kami berdoa biarlah semua ekspor impor, hasil tambang, hasil pertanian bertambah-tambah di Indonesia. Hasil laut bertambah-tambah. Kami berdoa untuk segala kesatuan Tuhan antara semua aparat negara kami. Engkau yang akan membuat kesatuan antara angkatan darat, laut dan udara. Buat dan kepolisian Tuhan. Buat mereka boleh bersatu dan unity untuk menyelamatkan, untuk membuat penjagaan yang luar biasa buat negara kami ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami setiap pagi menaikkan doa kami buat bangsa dan negara kami. Kami tahu kami mau memasukkan, kami mau mengisi cawan doa kami. Dan kami percaya cawan doa yang kami naikkan setiap pagi, Engkau akan perhitungkan ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini ya Bapak, kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami mau mengolesi mata kami. Biarlah mata kami ini hanya tertuju kepadamu dan tertuju kepada semua rencanamu yang harus jadi atas hidup kami. Biarlah bibir mulut kami ini kau berikan penunggu Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan itu pas seperti yang engkau ingin kami katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau olesi akan telinga kami dengan minyak Tuhan. Supaya telinga kami ini Tuhan peka dengan Engkau. Dan kami tutup
dengan kuasa-Mu, untuk tidak mendengar akan perkara-perkara yang bukan berasal daripadamu. Tuhan, hati kami minta dibungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada kuasa kegelapan maupun roh intimidasi yang boleh masuk dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami ini Tuhan, kami olesi minyak. Tangan ini akan kami lakukan untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang Kau tetapkan untuk menjadi jatah kami tidak akan lenyap dan tidak akan undur daripada kami. Kami akan terima utuh jatah yang Kau siapkan buat kami hari ini. Kami bukan hanya sekedar menerima, tapi kami boleh menikmati akan semua berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah tangan kami, kaki kami ini adalah kaki yang diurapi dengan minyak. Maka kami tahu kaki kami berjalan kemanapun juga bersama dengan Engkau. Kami berjalan dalam trek yang daripadamu. Kami tidak menyimpang daripada apa yang sudah Kau tetapkan untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah perisai kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.